الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan tidak lain, ucapan mereka hanyalah doa. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang, yaitu murtad. Maka kamu akan kembali menjadi orang yang rugi. Tetapi hanya Allah lah pelindungmu dan Dia penolong yang terbaik. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu, dan tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang zalim. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat dimuliakan Allah, pembahasan kali ini adalah Ali Imran ayat 146 sampai 151 yang menyambung daripada pembahasan kemarin At-Taubah 40 ya. Yang kemarin juga Fakir sempat bacakan Al-Baqarah ayat 286. Izinkan Al-Fakir mengulang membacanya untuk menarik kesimpulan daripada pembahasan pada hari ini. Ya.
Al-Baqarah 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Firman ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Tidak melebihkan kepada kita, melebihi daripada liang hati dan akal pikiran kita. Tidak, Allah tidak pernah mendolimi hamba. Ada hamba yang melanggar aturan-aturan Allah. Kemudian penggalan berikutnya, bagian kedua yaitu laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Akan mendapatkan porsi masing-masing dari perilaku kita masing-masing. Ya. Kemudian penggalan berikutnya yang ketiga, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Di sini di anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin di penggalan keempat. Ya, di sini wa'fu 'anna waghfir lana warhamna di penggalan ketiga. Ya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Di penggalan ketiga. Kemudian yang keempat, ya, di sini aja, tempat dari sini biar lebih jelas. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Lebih jelas seperti itu. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Artinya apa? Perilaku orang kafir jangan sampai kita ikuti. Ya. Di penggalan pertama dan kedua, ya, di sini Allah sudah berikan tatanan tempat di hati dan akal pikiran kita. Kesesuaian, penyesuaian di akal hati kita itu Allah sudah tentukan di sana. Ya, kalau tidak menzalimi hamba, hamba melakukan kebajikan, maka Allah akan berikan nikmat kebaikan kepadanya. Tapi hamba melakukan kejahatan, maka Allah akan hukum dera dengan perilaku yang telah dia lakukan, yaitu azab kepada orang-orang yang melanggar perintah Allah. Yang ketiga itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena setiap perilaku manusia mungkin kita tidak menyadari bahwa kita punya banyak kesalahan. Ya. Nah, penggalan terakhir keempat yaitu minta ampun kepada Allah dan minta pertolongan daripada orang-orang kafir. Ya. Perilaku mereka yang bahkan tanpa sadar kita mengikutinya. Kita menirunya tanpa kita sadari. Itu dimaksudkan. Nah, di sini di Al-Imran 147 juga dijelaskan hal yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, A'udzu billahi rajim, "Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin." Tidak lain ucapan mereka kecuali doa, ya Tuhan kami, ampunilah
dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Allah sudah tata hati kita, tempatkan sesuai dengan kemampuan kita. Terkadang kita memaksakan diri untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, sehingga kita bermaksiat kepada Allah, itu maksudnya. Sehingga kita melakukan perbuatan keji, bahkan tanpa kita sadari, bahkan kita mengatakan itu benar. Karena terbiasa, maka kita benarkan hal yang salah. Ini ya, ini maksudnya seperti itu. Ya. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Sampai mengikuti mereka, mempertahankan kepada Allah supaya kita dijaga untuk supaya tidak mengikuti orang-orang kafir tanpa kita sadari. Ya. Maka orang yang seperti itu akan Allah lindungi. Ini intinya ya dari Al-Baqarah 86 tadi disambung ke sini. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Ayat 148 Al-Imran. Maka Allah menganugerahi mereka balasan di dunia dan apabila yang baik dan pahala yang baik di akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menjadi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Allah menjaga kita, mengingatkan kita. Kenapa pakai bacaan Baqarah 286 tadi? Ya, karena apa? Di sini dijelaskan Al-Imran 149 ini. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Wahai orang beriman, jika kamu menaati orang-orang kafir atau yang kufur kepada Allah, mereka akan mengembalikan kamu ke belakang. Mengembalikan kepada kamu ke belakang itu murtad, melepaskan agama, meninggalkan nilai-nilai agama, nilai keislaman, nilai-nilai ketaatan kepada Allah ditinggalkan. Gitu ya. Jadi, yang maksudnya Al-Baqarah 286 tadi maksudnya adalah minta pertolongan daripada orang kafir supaya tidak mengikutinya. Diberikan kekuatan supaya menolak perilaku orang kafir. Sadar ataupun tidak sadar. Karena kita akan dibawa ke arah kesesatan, kekafiran, kemurtatan, meninggalkan agama. Artinya kafir setelah beriman. Ayat 150. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Ya. Namun hanya Allah pelindungmu dan dia penolong yang terbaik. Al-Baqarah 286. Kenapa pakai bacakan kembali? Karena ada penyesuaian, ya, samaan ya, di bakal keempat tadi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, Allah membimbing kita untuk apa? Menjauhi perilaku-perilaku yang keji. Menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, biarkan Allah yang mengazab mereka, orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, atau orang beriman kemudian kafir, menghalangi, ya, yang menghalangi orang-orang beriman untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. 151 Al-Imran sampaikan sana. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kami akan masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang kufur karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentangnya. Jadi bukan kita harus keras sama mereka, ketegasan kita tidak menyakiti hati mereka, nggak perlu. Atau menyerang mereka, atau bahkan melukai mereka. Na'udzubillah min dzalik. Mohonlah ampun kepada Allah, mohonlah perlindungan kepada Allah supaya Allah yang menundukkan mereka atau memberikan hidayah kepada mereka. Itu yang perlu. Fabi'sa mathwad dhalimin. Tempat kembali mereka adalah neraka dan seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang zalim. Wa humun nar. Ya, wa humun nar. Fabi'sa mathwad dhalimin. Tempat kembali mereka itu neraka. Dan itu adalah tempat seburuk-buruknya tempat kembali bagi orang-orang yang zalim. Ya.
Kalau kita mengikuti mereka, maka ini yang akan terjadi. Ma'wahumun nar. Wa bi'sa mathwab dhalimin. Kembali terburuk adalah neraka. Dan itu adalah untuk orang-orang yang zalim, bukan orang beriman atau istiqomah seperti kita ini, insyaallah. Di Al-An'am ayat 5 Allah firman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqad kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum." Sungguh mereka telah mendustakan kebenaran Al-Qur'an ketika sampai kepada mereka. Ya, yang dimaksud orang-orang kafir itu, ya, orang-orang yang ragu itu adalah orang-orang yang apa? Mendustakan firman Allah. Ya. Tidakkah ini kembali kepada kita? Makanya hati-hati. Tidak yakin, bingung, ragu-ragu terus, tidak mau melawannya, ya bisa terkena penyakit seperti ini, bahkan bisa menghindar. Tinggalkan sajalah, tidak ada keuntungannya, tidak ada perkembangannya, tidak berkembang, tidak jadi kebaikan buat saya selama saya duduk di sini kok nggak ada perubahan. Bukan tidak ada perubahan, malah kamu terjadi kebimbangan, perjuangan di antara hak dan batil itu adalah perkembangan. Ya. Fasaufa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Ya. Maka kelak akan sampai kepada mereka berita-berita tentang kebenaran, sesuatu yang selalu mereka perolok-olokkan. Kenapa ini diperolokkan? Diperolokkan itu tidak diikuti. Kemudian menghalangi orang lain untuk di jalan Allah, itu ngolok namanya. Ya. Kemudian di Ahzab ayat 1, 2 sampai 3, ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jadi gini, kita ini ibadah kepada Allah. Kita istiqomah dengan Al-Quran. Kita istiqomah dengan berperilaku baik. Dan kita masih lihat orang lain yang menurut kita dia dapat nikmat dari Allah. Kita lupa bahwa itu adalah fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Lupa Allah bukan pintu kesenangan bagi mereka, tapi Allah cabut nikmat iman. Dan dibiarkan sampai pada kesesatan yang nyata. Sampai akhirnya su'ul khatimah. Na'udzubillah. Itu bukan itu yang kita lihat. Bukan itu yang kita jadikan contoh. Tapi duduk tekun dengan Al-Quran. Bersama keluarga kita, anak keturunan kita. Walaupun dia mungkin tidak ngaji. Mungkin main HP di sini. Atau main balon di sini. Kemungkinan ini yang terjadi di depan mata kita. Tapi dia mendengarkan firman Allah. Inilah perjuangan pertempuran di antara hak dan batil. Bukan cara dengan kasar dan keras kita mendera mereka, tapi dengan cara membacakan Al-Quran. Itu akan membuat mereka menjadi lembut. Wal yatalattaf, lemah lembut. Berlaku lemah lembut. Ya. Innallaha kana aliman hakima. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maksudnya, wattabi' ma yuha ilaika mir rabbik. Ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Istiqomah ini loh, ikuti, simak. Menyimak. Loh, selama ini kita menyimak enggak sih? Selama ini kita menyimak tidak? Kok tidak ada daya guna? Tidak ada hasil? Tidak yang bisa kita rasakan nikmatnya daripada beriman kepada Allah. Mana hasilnya nikmat iman kepada Allah? Kok tidak terasa? Padahal orang-orang yang menyimak ini adalah orang-orang yang selamat. Orang yang dibimbing oleh Allah, orang yang mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya, wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Bertakwalah kepada Allah, cukuplah Allah sebagai pemelihara. Ya. Takwa kepada Allah, kesungguhan kita ini wujud ketakwaan, tidak mengikuti orang-orang di luar sana yang lupa, lalai, yang perlu kita doakan. Kita sendiri sudah beramal soleh, wajib berdoa dan wajib bertobat. Ya, tobat 40 disampaikan juga seperti itu. Ya.
dalam kondisi apapun, tekanan kanan, kiri, depan, belakang, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ragu dan bingung. Ya, terus meninggalkan kebenaran. Keraguan ini mengajak kita untuk lalai, untuk meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Furqan 23 Allah juga menjelaskan untuk lebih mengokohkan daripada pemahaman kita pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min amali faj'alnahu haba'an manthura. Kami perlihatkan kepada segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Amal dengan apa? Amal dengan kesyirikan, mencampur amal soleh dengan apa? Dengan perilaku buruk, mencampur amal soleh dengan mengulang kejahatan, mencampurkan tauhid dengan menyembah tauhid, naudzubillah min dzalik, menyembah perasaan, menyembah harta, menyembah anak istri, menyembah kedudukan. Ini tanpa sadar terkadang terjadi pada kita. Ini yang kita berusaha untuk menghindarkan, melepaskan itu. Supaya nggak apa? Supaya tidak amalan kita jadi debu yang berterbangan, tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di Ibrahim ayat 8 disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Musa berkata, jika kamu dan siapapun yang ada di bumi semuanya kufur atas nikmat Allah, ini Allah benar-benar Maha Kaya lagi Maha terpuji. Allah tidak memerlukan amal kita, wahai anakku dimuliakan Allah. Allah memerlukan keikhlasan kita demi kita sendiri. Allah mementingkan kita untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Maka berlakulah adil dan jujur bagi dirimu sendiri. Berlakulah yang benar. Hindarkan keraguan tadi atau melihat orang lain. Gagalnya kita dalam kehidupan kita, gagalnya perjalanan kita. Kenapa? Karena kita melihat kesenangan orang lain. Padahal kesenangan itu semu. Kesenangan yang menipu, gurura. Kita ikuti karena kita merasa bahwa itu kebenaran. Itu nikmat yang Allah berikan, berarti dia disayang Allah. Bukan seperti itu. Banyak orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala karena Allah ingin menyesatkan dia. Karena Allah ingin menyesatkan dia. Dia sudah sesat terlebih dahulu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Sudah ada penyakit dalam hati mereka, terus Allah tambahkan penyakit lagi. Sebenarnya bukan nikmat itu. Seakan-akan itu nikmat, menimbulkan mara bahaya petaka di kemudian hari. Kemudian di An-Nur ya, ayat 39, ayat 40, karena Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Au kadulumatin fi bahri lujji yaghshahu mawjum min fawqihi sahabu dhulumatun ba'daha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha faman lam yaj'alillahu lahu nuran famadahu min nur. Atau amal perbuatan orang yang kufur itu seperti gelap gulita di lautan yang dalam yang diliputi oleh gelombang demi gelombang yang di atasnya ada awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia menggunakan tangannya, ia benar-benar tidak dapat melihatnya. Siapa yang tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Ya, ini apa kita langsung baca ayat 40 saja, ayat 40 untuk lebih mempersingkat waktu. Ya, jadi sampaikan jelas oleh Allah Taala bahwa orang yang tidak mendapatkan petunjuk adalah orang apa? Orang-orang yang dibiarkan oleh Allah dalam kesesatan. Kenapa? Dia selalu melakukan maksiat dan kejahatan. Ya, dia melakukan suatu kemunafikan, ya, berperilaku tidak baik. Ya, yang berujung bahwa tercabutlah daripada keimanan dalam dada mereka. Ya. Yunus 96 dan 97 Allah berfirman, Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti mendapatkan ketentuan Tuhanmu jadi kufur atas pilihan sendiri itu tidak akan beriman. Ya, ini ya perhatikannya. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sudah pasti kufur
karena pilihan sendiri. Bagaimana sampaikan ketentuan Allah, ya, surga dan neraka ada pada diri kita. Kita memilih, kita mau ke jalan ke surga, maka kita berbuat kebajikan. Kita pilih sendiri. Kita mau jalan ke neraka, kita berbuat maksiat, kita pilih sendiri dengan sadar. Maksudnya, walau ja'atuhum kullun ayatin hatta yarawul azabal alim. Meskipun semua tanda-tanda kebesaran Allah datang kepada mereka, mereka tidak juga beriman hingga mereka menyaksikan azab yang sangat pedih. Walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim. Ya, ini pahami nih. Meskipun semua tanda kebesaran Allah datang kepada mereka, walaupun Allah lihat pertunjukan kepada mereka kebaikan, nikmat yang turun dari langit dan dari bumi, Allah tunjukkan kepada dia tidak akan beriman karena tertutup gelap gulitanya. Ya, seperti awan mendung tadi yang ada kilat badai, ya, kemudian tertutup di gelapan malam, keluarkan tangannya aja tidak kelihatan. Sama seperti itu. Ya, maka kita untuk menjaga supaya tidak gelap gulita dan mendapatkan cahaya, dan duduk bersama Al-Quran, duduk bersama orang-orang soleh, berprasangka baik kepada Allah, tidak mendengki, membenci saudara-saudara beriman, selalu berbuat kebajikan dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Semoga kita Tuhan orang dirahmati Allah dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, dan kita jadikan orang-orang yang lurus di jalan Allah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanallahi wa bihamdihi an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, rahmati kami. Berikanlah kebaikan kepada kami ya Allah. Kebaikan dunia akhirat. Kebaikan dunia akhirat. Kebaikan dunia akhirat ya Allah. Jauhkanlah kami dari suatu hal yang semu. Tunjukkanlah kepada kami hakikat kebaikan yang sesungguhnya ya Allah. Jauhkan kepada kami keburukan-keburukan yang menimpa kami, baik yang sekarang, ya, atau yang akan datang ya Allah. Dan hapuslah dosa-dosa kami yang lalu. Tutupilah aib kami ya Allah. Jagalah kami ya Allah daripada buruknya perilaku orang-orang yang buruk. Ya Allah Tuhan kami, jagalah kami daripada gangguan syaitan terkutuk. Karena pemahaman kepada kami ya Allah untuk menanggulangi, memerangi daripada gangguan-gangguan mereka. Ya Allah Tuhan kami, berkahilah kehidupan kami ya Allah. Berkahi kehidupan kami ya Allah. Berkahi kehidupan kami di dunia ini ya Allah. Lebih-lebih keberkahan kehidupan di akhirat bersama junjungan kami Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam di surgamu yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.